Tabe salamat lingu nalatai, salam sahujud karendam malempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Vidya Ardiani, NIM 2200036, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang konsep-konsep yang terdapat di dalam Kitab Suci Panaturan. Sebelum kita masuk dalam apa saja konsep-konsep yang termuat di dalam Kitab Suci Panaturan, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian panaturan. Panaturan adalah kitab suci agama Hindu keharingan yang ditulis menggunakan bahasa Sanya. Kitab suci Panaturan berasal dari kata naturan yang memiliki arti menuturkan atau menyelesaikan tentang penciptaan dan fungsinya bagi manusia. Panaturan merupakan wahyu dari Ranying Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pegangan hidup dan pedoman umat keharingan. Nah, apa saja konsep-konsep yang termuat di dalam Kitab Suci Panaturan? Konsep pertama yaitu konsep ketuhanan dalam panaturan. Dalam Kitab Suci Panaturan, pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa Aku inilah Ranying Hatala yang Maha Kuasa, awal dan akhir segala kejadian. Cahaya kemuliaanku yang terang, bersih, suci, adalah cahaya kehidupan yang kekal abadi, dan aku sebut ia Intan Keharingan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Kitab Suci Panaturan bahwa sesungguhnya Tuhan itu satu yang memiliki cahaya yang terang. Ia adalah awal dan ia adalah akhir dari segala kejadian, serta memiliki kekuatan yang sangat dahsyat atas kekuasaannya. Namun sering kita dengar bahwa di setiap daerah atau di setiap tempat mereka memiliki sebutan nama untuk Tuhannya masing-masing. Sering kita dengar bahwa kalau penyebutan nama di Kalimantan Tengah disebut dengan Ranying Hatala Langit. Tetapi jika kita berpindah jalan ke daerah selatan, di Kalimantan Selatan menyebutkan bahwa Tuhan mereka disebut dengan Nining Bahtara Langit. Tetapi tetap pada konsep yang sama, yaitu bahwa Tuhan itu hanya satu. Di dalam dunia ini, di alam semesta ini, kita memiliki satu Tuhan. Tetapi dengan begitu banyak sebutan dan nama yang diberikan oleh masing-masing pengikutnya. Jadi Tuhan memiliki begitu banyak sebutan nama yang sering atau asing untuk kita dengar, tetapi tetap memiliki konsep yang sama, yaitu bahwa Tuhan itu hanya satu. Ia adalah Ranying Hatala itu sendiri dengan sebutan yang berbeda-beda di setiap tempatnya, sesuai dengan desa kalapatranya. Yang kedua yaitu konsep Dewa-Dewi dalam Panaturan. Bagaimanakah konsep Dewa-Dewi ini di dalam Panaturan? Konsep Dewa-Dewi dalam Panaturan disebut dengan raja-raja dan kamelu-kamelu yang ditempatkan oleh Ranying Hatala yang tersirat dan tersurat pada pasal 36 dalam Kitab Suci Panaturan, bahwa raja-raja dan kameluk-kameluk ditempatkan sesuai dengan tugas dan pekerjaan mereka masing-masing
untuk menjaga serta tinggal dan membantu umat manusia bagi yang membutuhkan. Jadi, Ranjing Hatala Langit ini atau Tuhan Yang Maha Esa itu menugaskan raja-raja dan para kamelu-kamelu sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan oleh Ranjing Hatala Langit untuk membantu para umat manusia, baik itu membantu mereka dalam hal-hal ritual maupun hal-hal yang lainnya, dan untuk menjaga umat manusia. Konsep yang ketiga yaitu konsep penciptaan alam semesta dalam kitab suci Panaturan. Hal ini sangat menarik yang dikemas dalam kitab suci Panaturan. Dalam kitab suci Panaturan, konsep penciptaan alam semesta beserta isinya dilakukan oleh Ranjing Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasa yang dimilikinya selama 7 hari 7 malam, yang dimana atas kuasanya Ranjing Hatala Langit menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, matahari, beserta segala isinya dan membagi gelap dan terang. Di atas puncak bukit Bulau kagantung gandung, kereng Rabianuyang, hapalangka langit. Di sana Ranjing Hatala Langit menjadikan segala kekuasaannya yang ia kehendaki. Di sana Ranjing Hatala menjadikan segala kehendaknya yang diiringi dengan bunyi guntur menggemuruh memenuhi alam semesta. Petir halilintar yang menggetarkan buana sarumpah, Bulau berubah menjadi naga hai galang petak. Dalam proses penciptaan alam semesta sudah tertuang di dalam kitab suci Panaturan pada pasal 2 ayat 1 sampai 12, di mana Ranjing Hatala menjadikan kehendaknya dari yang pertama hingga ketujuh untuk menciptakan semesta beserta isinya. Yang keempat yaitu konsep manusia pertama di dalam Panaturan. Nah, bagaimana konsep manusia dalam Panaturan? Apakah sama dengan konsep-konsep di kitab suci lainnya atau berbeda? Di dalam kitab suci Panaturan, konsep manusia pertama yaitu dengan kuasa dan kekuatan yang dimiliki oleh Ranjing Hatala, ia menciptakan manusia melalui kekuatannya yang diiringi oleh bunyi guntur, menggemuruh, petir halilintar menggetarkan buana memenuhi alam semesta. Cahaya yang berbeda pada garing lalunjung pulang kejadian menjadi satu wujud laki-laki, serupa ia disertai dengan buah butah nyarataka penya, berisikan pakaian milik wujud perempuan dan sebuah suling bulau rumbai ambun atau seruling. Lalu Ranjing Hatala berfirman, "Sesungguhnya engkau seorang lelaki sudah ada di sini. Sekarang aku memberi dan menyebutkan nama bagimu, Manyame Tunggul Garing Janjahunan Laut, Sahawung Tangkuranan Hariran." Hal ini terdapat pada pasal 5 ayat 8 sampai 12, di mana menceritakan tentang bagaimana bisa adanya manusia pertama di dalam
dunia ini. Tuhan dengan kuasanya yang begitu luar biasa menciptakan manusia dengan cahaya suci yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilihat oleh mata kasat manusia. Yang kelima yaitu tugas dan tanggung jawab manusia menurut panaturan. Apa saja sih tugas-tugas dan tanggung jawab manusia menurut panaturan? Manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, serta melestarikan sesuatu yang telah ada. Manusia juga berkuasa atas apa yang telah diberikan oleh Ranying Hatala Langit di dunia, seperti yang terdapat pada Kitab Suci Panaturan pasal 4 ayat 10 yang berbunyi, "Sekarang aku mengatur segala tugas bagi engkau berdua. Engkau berdua memelihara dan berkuasa atas segala yang telah aku jadikan, sebagaimana aku menjadikan dan memelihara engkau berdua." Jadi tugas kita sebagai manusia yaitu menjaga, memelihara, dan melestarikan apa yang sudah diberikan oleh Ranying Hatala Langit. Bagaimana cara kita menjaga sesuatu yang telah diberikan anugerah oleh Ranying Hatala Langit. Hendaknya janganlah kita melupakan sesuatu itu. Jangan pula kita merusak apa yang telah diberikan atau dianugerahkan oleh Ranying Hatala Langit. Jadi mari kita menjaga, memelihara, serta melestarikan sesuatu yang telah diberikan, dianugerahkan oleh Ranying Hatala Langit, Tuhan itu sendiri. Konsep yang terakhir yaitu sikap moral dalam panaturan. Nah, bagaimana sikap moral dalam panaturan? Tertuang dalam pasal 41 ayat 44 yang berbunyi sebagai berikut. "Oleh sebab itu, jangan ada anak keturunan raja bunuh melakukan hal-hal yang tidak baik, baik mengenai kesalahan silsilah, salah pembicaraan, tingkah laku, perbuatan, langsung atau tidak langsung terhadap sesama mereka di dalam keluarga. Sebaiknya hidup yang rukun, memelihara dengan baik tanah dan air pada lingkungan Hatala, akan pantai Danum Kalumet." Nah, bagaimana etika kita seorang manusia terhadap penciptanya yaitu Ranying Hatala Langit? Salah satunya yaitu dengan cara kita bersyukur, dengan cara kita berdoa, datang ke Balai Bahasara untuk berdoa bersama-sama, mengucapkan rasa syukur. Itu merupakan salah satu etika kita terhadap Sang Pencipta yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Lalu yang kedua yaitu bagaimana etika kita terhadap sesama manusia. Hendaknya janganlah kita menyakiti sesama manusia, baik itu dengan orang yang lebih tua, dengan sesama kita atau yang sebaya kita atau yang lebih tua. Karena bagaimanapun kita adalah ciptaan Tuhan, Ranying Hatala itu sendiri. Maka dari itu, mari kita saling menghormati satu dengan yang lainnya dan jangan saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Nah,
Lalu bagaimana etika kita terhadap lingkungan? Etika kita terhadap lingkungan yaitu janganlah kita merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan menebang pohon dengan liar, atau kita mencemari udara dengan membakar sampah yang berlebihan, atau kita merusak alam dengan cara-cara yang lain. Itu merupakan etika yang tidak baik dan tidak patut untuk kita lakukan. Mari kita lakukan perbuatan yang baik untuk menjaga alam yang sudah diciptakan oleh Rajin Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sumber-sumber yang saya dapatkan yaitu berasal dari kitab suci Panaturan itu sendiri yang saya ringkas dan saya rangkum kembali menggunakan kata-kata saya sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri pemaparan materi pada hari ini dengan mengucapkan Paramasati dan Sahe Om Santi 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 Om Sahe.